Bismillahirrahmanirrahim. Bab az-zuhud wal wara'. Bab zuhud dan wara'. Hadis ke satu ya. Hadis pertama daripada sahabat Nabi An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwa an-Nu'man bi isba'aihi, dan Nu'man sahabat Nabi ini menggerakkan isba', yaitu jari-jari isba'aihi, jarinya ke uzunaihi, dua jarinya ke dua kupingnya, sambil meriwayatkan hadis atau membacakan hadis. Beliau menggerakkan dua jarinya ke dua kupingnya. Nah, gini kan. Apa kata beliau? Rasulullah bersabda Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa'a fih ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Muttafaq alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya inna al-halal bayin, jelas. Bayin, jelas. Wa inna, dan sesungguhnya al-haram, yang haram itu juga bayin, jelas. Wa bainahuma, di antara keduanya, antara halal dan haram ada mushtabihat, ada perkara yang samar, ada perkara yang tidak jelas, ya. La ya'lamuhunna, tidak mengetahuinya, tidak mengetahui perkara tersebut, ya, perkara yang syubhat tersebut. Katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Faman ittaqa syubhat, maka barang siapa yang menghindari atau menjauhi perkara yang syubhat itu, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia telah menjaga kesucian agamanya dan kehormatannya. Waman waqa'a, dan siapa yang jatuh fi syubhat, pada yang syubhat, waqa'a fil haram, dia jatuh kepada yang haram. Karra'i, seperti pengembala, yar'a haulal hima, yang mengembala di sekitar daerah larangan. Haulal hima, daerah larangan. Yushiku, ya, dikhawatirkan, ya, atau hampir-hampir dia akan an yaqa' fih, dia akan jatuh ke dalamnya atau masuk ke dalamnya, ke dalam daerah larangan. Jadi dia mengembala kambing di daerah perbatasan, ya. Maka kambing itu lama-lama masuk ke dalam kebun orang, atau ke daerah yang tidak boleh dia masuk. Ala, ketahuilah, wa inna likulli malikin, setiap malik, setiap raja, hima, ada larangannya, ada daerah yang tidak boleh dimasuki
oleh orang lain. Ala wa inna himallah maharimuh, ketahuilah sesungguhnya larangan Allah apa itu? Yang diharamkannya. Ala, ketahuilah, fa inna fil jasad, dalam tubuh kita ini ada apa? Mudghah, segumpal daging. Kalau dia baik, idza salahat, ya, kalau dia baik, salahal jasadu kulluh, seluruh jasad kita, saluha akan baik, ya, kulluhu, seluruhnya akan baik. Tapi kalau yang segumpal tadi fasadat, kalau dia rusak, maka jasad kita, tubuh kita semuanya akan fasada, akan rusak. Apa yang segumpal itu? Apa mudghah itu? Ala, ketahuilah, dia adalah hati, al-qalbu. Apa? Hati. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Akhrajahul Bukhari. Daripada siapa? Sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah menegaskan apa di sini? Apa wasiat Nabi tentang hamba-hamba dunia, ya. Ta'isa, celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba duit, hamba duit. Tahu duit? Dirham namanya dulu, dinar, dirham. Wal qatifah, hamba pakaian. Pakaian ini bisa baju, celana, atau sepatu, atau yang dipakai. In utiya, kalau dia diberi, kalau dia dikasih, ya, dia senang. Tapi kalau tidak dikasih, wa illam yu'ta, tak dipenuhi keinginannya, lam yarda, dia tak senang atau dia marah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ketiga daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akhadha, artinya mengambil atau memegang, bimang kibaya, memegang pundakku, memegang pundak atau bagian belakangnya. Maka Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadi pesan Nabi apa? Jadilah jadilah engkau di dunia ini ka'annaka, seolah-olah engkau gharib, pengembara. Seolah-olah engkau pengembara atau orang asing, ya. Au abiru sabil yaitu pengembara. Gharib, orang asing, ya. Maaf, ya. Gharib apa artinya? Orang asing. Abiru sabil, pengembara. Maka Ibnu Umar juga mengatakan apa? Idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihatika lisaqamika wa min hayatika limautika. Akhrajahul Bukhari. Di sini juga Ibnu Umar menambahkan apa? Apabila engkau pada waktu petang, amsaita, pada waktu petang, sore, jangan menunggu waktu sobah. Fala tantazir, jangan tunggu waktu pagi. Kalau kita bisa beramal atau bekerja atau membuat sesuatu yang baik pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Takut nanti hilang kesempatan atau hilang nyawa kita. Faidza asbahta, kalau kamu waktu pagi, ya, ada kesempatan kita, maka jangan tunggu fala tantazir al-masa, waktu sore, segera, ya, berbuat yang positif. Wa khuz min sihatika, ambil waktu sehatmu, gunakan waktu sehatmu, lisaqamika, untuk waktu sakitmu.
Ketika sakit kita kurang sempurna, kurang mampu beraktivitas, maka waktu sehat itulah kita maksimalkan. Amin hayatika limautika, dan juga ambil rebut waktu hidup sebelum datang waktu mati. Waktu mati tidak lagi bisa kita beramal, ya. Kemudian hadis yang keempat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa, kata Nabi, ya, siapa yang menyerupai, tashabbaha, menyerupai biqaumin, satu kaum, fa huwa minhum, dia termasuk dari mereka, termasuk dari golongan mereka, atau termasuk dari kelompok mereka. Kalau dia meniru orang-orang jahat, berarti dia bisa dikelompokkan dari kelompok orang jahat. Ya, jadi model-model tren-tren yang tidak islami jangan diikuti. Ada kadang orang botak kepala sebelah ikut kita, bajunya koyak kita ikut. Tidak, ya. Jadi kita ada ajaran agama yang sudah sempurna. Hadis ini riwayat siapa? Abu Dawud, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kelima, ya. Bab zuhud wal wara'. An Ibni Abbas, daripada sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi, aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ngapain dia di belakang Nabi? Yauman, pada suatu hari. Kalau di belakang ini artinya apa? Duduk di belakang. Mungkin berkendaraan, mungkin duduk di atas tunggangan, di atas unta bisa, di atas kuda bisa. Jadi dia di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas tunggangan Rasulullah. Maka Nabi memberikan nasihat. Apa kata Nabi? Ya ghulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmizi. Rasulullah memberikan nasihat. Wahai bocah, ya ghulam, wahai bocah, wahai anak kecil. Karena Ibnu Abbas ketika itu masih kecil, tapi walaupun kecil tetap Nabi memberikan bimbingan, memberikan nasihat. Karena anak kecil walaupun kecil tapi dia merekam. Walaupun kecil tapi dia merekam. Maka Nabi memberikan kepada dia rekaman yang baik. Apa itu? Pengajaran yang baik. Ihfazillah, jagalah Allah. Jagalah Allah, artinya jaga hak-hak Allah, jaga kewajiban kepada Allah, ya, jaga salat, jauhi larangan-larangan Allah, istiqomah, ya, tetap dalam keridhaan Allah. Kalau kita menjaga, ya, agama Allah, menjaga amalan-amalan kita, kewajiban kita kepada Allah, yahfazka, maka Allah akan menjaga kita. Jadi ini wasiat Rasulullah, kalau engkau jaga Allah, maka niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfazillah, jagalah Allah, ya, jagalah Allah di sini maksudnya umum, ya, jagalah kewajiban kepada Allah, ya, jagalah pantang larang kepada Allah. Kalau bisa kita betul-betul melakukan ini,
Apa keutamaannya? Tajidhu tujahaka. Engkau niscaya akan mendapati Allah di depanmu. Tujahaka. Artinya Allah akan bersama kita. Allah akan selalu bersama kita. Wa idza sa'alta, kalau engkau meminta, fas'alillah, kepada siapa minta? Maka mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada yang tak jelas, ya. Minta kepada apa? Minta kepada jin, minta kepada pohon, minta kepada batu. Itu perbuatan apa? Perbuatan syirik. Wa idza sta'anta, kalau engkau meminta pertolongan, maka wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6. Wa an Sahl bin Sa'din, dari sahabat Nabi namanya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, laki-laki itu berkata, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku, ala amalin, ya, satu amalan, idza amiltuhu, kalau aku mengamalkannya, kalau aku melaksanakannya, mempraktekannya, ahabbani Allah, niscaya Allah akan cinta kepadaku. Apakah amalan itu? Kalau kita praktekkan, Allah cinta kepada kita. Wa ahabbaniya annas, bahkan manusia pun cinta kepadaku. Allah cinta, manusia pun cinta. Orang sayang sama kita. Apa jawaban Rasulullah? Faqala, Nabi bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Hadis riwayat Ibnu Majah wa khairuhu. Jadi di sini apa trik, apa cara supaya kita dicintai Allah? Izhad, zuhud terhadap dunia, tinggalkan dunia, jangan cinta kepada dunia, jangan serakah, jangan tamak kepada dunia. Yuhibbakallah, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Wazhad, dan juga zuhud fima indan nas, pada apa-apa yang ada di tangan manusia. Orang berlomba dengan harta, misalnya dengan pemberian, dengan hadiah, tapi kita tidak berlomba, kita santai. Padahal nama kita nomor 1, tapi kita tidak berebut. Dapat jatah, misalnya jatah beras, ya, nama kita nomor 1, tapi kita tidak berebut. Kita bilang, kalian ambil dulu, nanti kalau ada lebihnya untukku. Sanggup tidak? Sanggup? Ada jatah pemberian apa? Pemberian bantuan 5 juta satu orang. Nama kita nomor 1, kita bilang sama orang, ambil kalian dulu, ambil kalian semua, nanti kalau lebihnya untukku. Itu zuhud, ya. Tidak berebut dengan apa yang ada, ya, di tangan manusia, tidak berebut dengan apa yang tidak diperebutkan manusia, tidak serakah, tidak tamak. Maka apa yang terjadi? Yuhibbakan nas, pasti orang akan cinta sama kita. Tapi kalau kita berebut, orang akan apa? Bersaing-saing, ujungnya benci. Ini cara supaya orang cinta sama kita. Jangan berebut dengan apa yang diperebutkan manusia. Kalau rezeki tidak kemana. Ya, kalau rezeki apa? Tidak akan lari. Ya, walaupun kita tidak tahu alamat rezeki kita,
tapi rezeki kita tahu dia di mana alamat kita. Kata siapa itu? Kata seorang ulama ya, kalau engkau tak tahu di mana alamat rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana alamatmu. Kalau rezeki pasti datang, tak akan jatuh ke tangan orang. Paham tum? Hadis yang ke-7 daripada sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul 'abda taqi al-ghaniyya al-khafiyya akhrajahu Muslim. Sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai al-'abda, hamba yang at-taqi, yang bertakwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. At-taqi namanya. Al-ghani, orang yang kaya. Allah cinta kepada orang yang kaya. Apa maksudnya? Yaitu tidak mengemis. Tapi kalau dia banyak harta tapi kerjanya mengemis, dia korupsi, tak pernah cukup, ya kan? Jadi ghani di sini artinya apa? Merasa cukup. Tidak dia meminta-minta kepada orang lain. Jadi ghani di sini bukanlah artinya banyak bukanlah semata-mata banyak harta, tapi dia selalu merasa cukup. Apa artinya banyak harta kalau tak pernah cukup? Selalu mengemis, selalu mengambil jatah orang, hak orang miskin diambilnya, beras miskin diambilnya. Ada manusia yang seperti itu, beras miskin, hak orang miskin pun diambilnya, padahal dia kaya. Berarti dia bukan ghani yang sebenarnya. Siapa lagi yang Allah sukai? Al-khafi, orang yang bersembunyi, artinya bersembunyi dalam taat, ya. Orang bersembunyi kadang dalam maksiat, tapi dia bersunyi-sunyi, bersendirian dalam ketaatan. Itulah di antara 7 golongan yang mendapat naungan, yaitu yang terakhir rajulun dalam kesunyian ingat Allah, dia menangis, ya. Kemudian hadis yang ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi rawahu Tirmizi. Rasulullah menegaskan termasuk husni, ya, kebaikan atau keindahan Islam seseorang. Dikatakan Islam seseorang itu baik atau bagus, yaitu dia meninggalkan meninggalkan mala yang tidak bermanfaat atau tak berguna untuk dia. Karena ada orang kadang semua diurusinya, padahal tidak penting sama dia, ya, tak ada dia mendapatkan pahala daripada itu, bahkan kadang bisa mendatangkan masalah, ya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari sahabat Al-Miqdam, ya, hadis ke-9, Al-Miqdam bin Ma'di Yakrib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih. Tidak ada, ya, wi'a, yaitu bejana yang dipenuhi oleh anak Adam, dipenuhi oleh manusia, yang paling buruk, ya. Apa itu? Min batnihi. Jadi batnihi perutnya. Jadi orang yang memenuhi perutnya, kata Nabi itu adalah bejana yang syarran, yang buruk. Itu dengan makanan halal, apalagi dengan makanan haram. Dengan makanan halal pun, kalau kenyang, kalau banyak makan, terlalu kenyang,
Itu kata Nabi adalah bejana yang syarr. Wi'an syarran, bejana yang buruk. Karena banyak makan bisa membuat banyak penyakit, ya. Karena kata Allah, "Kulu washrabu wala tusrifu." Makan boleh, minum boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kebanyakan makanan, kebanyakan penyakit, apa sebabnya? Berlebihan. Aturan makan 1 piring, dia makan 3 piring. Minum aturan 1 gelas, dia minum 5 gelas. Penyakit. Itu walaupun makanannya makanan sehat, halalan thayyibah, kalau berlebihan pasti mengundang penyakit. Apalagi kalau makanannya tidak halal, apalagi makanannya tidak thayyib, apalagi makanannya banyak mengandung zat-zat yang mengandung racun, seperti bahan kimia, ya, pengawet, perasa, pewarna, penyedap, dan lain-lain. Hadis ini riwayat siapa? Imam At-Tirmizi. Hadis yang ke-10 daripada sahabat Nabi Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Apa kata Nabi? Setiap bani Adam, anak Adam atau keturunan Nabi khata', yaitu berbuat salah. Pasti ada kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah atau tersilap. Wa khairul khata'in. Nah, bagaimana orang yang bersalah itu? Ya, kalau dia mau menjadi khair, menjadi baik, yang terbaik, bagaimana? At-tawwabun, dia bertobat. Jadi kalau ada orang bersalah, maka dia akan menjadi orang terbaik kalau dia mau bertobat, meninggalkan dosa itu, menyesal, ya, dan dia kembali kepada Allah dan berjanji tidak lagi mengulanginya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis yang ke-11 daripada sahabat Nabi Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Akhrajahul Baihaqi fi Syu'ab. Kata Rasulullah, as-samtu, yaitu diam. Diam itu hikmah. Diam itu apa? Mengandung hikmah, mengandung kebijaksanaan. Karena ada orang kerjanya apa? Ngoceh aja. Banyak ngoceh, banyak salahnya. Banyak bercakap, banyak salahnya. Banyak salah, banyak dosanya. Wa qalilun. Mana banyak orang mengoceh atau banyak yang diam? Mana banyak? Yang mengoceh selalu atau yang diam selalu? Yang ngoceh. Maka kata Nabi, wa qalilun fa'iluhu. Sedikit yang bisa melakukannya. Artinya sedikit yang diam. Kebanyakan manusia ngoceh, ngomong yang kadang tak jelas. Maka kata Nabi, siapa yang banyak berbicara, banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Siapa banyak dosanya, maka nerakalah tempatnya. Nah, itu ada hadisnya. Maka di sini dikatakan diam itu hikmah, karena orang diam dia banyak berpikir. Ya, banyak dia berpikir, menghayati, meresapi. Mudah-mudahan kita bisa selalu mendapatkan hikmah, kebijaksanaan. Amin ya rabbal alamin.